Halo guys, selamat datang di Ensas Labar TV. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Wall In. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja ke alur ceritanya. Film ini dimulai dengan seorang gadis kecil yang terjebak di dalam dinding. Tiba-tiba semen mulai mengalir dari segala arah, membuatnya tak bisa melarikan diri. Akhirnya ia terkubur hidup-hidup. 15 tahun kemudian, seorang insinyur muda bernama Sam baru saja lulus kuliah. Saat pesta kelulusannya, ayahnya pemilik perusahaan pembongkaran memberinya hadiah. Tugas mengawasi pembongkaran sebuah gedung di lokasi terpencil. Jika berhasil, Sam akan menjadi rekan bisnis ayahnya. Bangunan itu adalah karya Joseph Malestroza, seorang arsitek eksentrik yang terinspirasi oleh arsitektur Mesir. Gedung apartemen ini memiliki desain unik dan misterius, menyimpan rahasia kelam di dalamnya. Samantha tiba di gedung Malestroza dan disambut oleh Mary, sang penjaga. Mary tinggal di sana bersama putranya yang bernama Jimmy yang dikenal sebagai anak pendiam. Saat berbincang, Sam memberitahu Mary bahwa ia akan tinggal di salah satu apartemen di gedung itu. Jimmy membawakan tasnya dan menjelaskan beberapa peraturan gedung. Ia memperingatkan Sam untuk menjauh dari lantai 8 karena itu adalah milik Malestroza, serta tidak naik ke atap karena dianggap terlalu berbahaya. Dalam perjalanan ke kamarnya, Sam melihat sebuah pintu bertulisan kamar Julie. Namun ia tidak terlalu memikirkannya dan langsung masuk ke kamarnya untuk mandi dan membersihkan diri. Di sore hari, Sam bertemu kembali dengan Mary dan bertanya berapa banyak orang yang masih tinggal di sini. Mary menjawab bahwa hanya ada 4 orang. Ia juga menjelaskan bahwa tugasnya bersama Jimmy adalah menjaga gedung ini sampai saatnya dihancurkan. Semua penyewa lain sudah diusir tetapi 2 orang menolak pergi. Keesokan harinya, Sam mulai menganalisis struktur gedung. Tugasnya adalah menentukan jumlah TNT yang dibutuhkan untuk merobohkan bangunan ini, serta mencari titik lemah terbaik dan jenis bahan peledak yang harus digunakan. Setelah pekerjaan selama beberapa jam, Sam pergi ke minimarket untuk membeli makanan dan minuman. Karena penasaran, ia meminjam komputer di sana untuk mencari tahu sejarah gedung apartemen tersebut. Saat menelusuri informasi, Sam menemukan fakta mengejutkan. Pada tahun 1993, terjadi serangkaian kasus orang hilang. Ketika akhirnya ditemukan, kondisi mereka mengerikan. 16 orang termasuk pria, wanita, dan anak-anak disegel dalam ruangan kecil di dalam gedung, lalu dikubur hidup-hidup dengan beton cair. Salah satu korban dalam tragedi itu adalah sang arsitek sendiri, Malestroza. Awalnya, seorang pekerja konstruksi dituduh sebagai pelaku pembunuhan, tetapi kemudian ia menyatakan tidak bersalah. Akibatnya, kasus ini tetap menjadi misteri, dan identitas pembunuhnya tidak pernah terungkap. Sementara itu, di gedung, Sam kembali bekerja menandai titik-titik lemah untuk merobohkan bangunan. Namun, tiba-tiba seorang pria berlari ke arahnya dengan membawa kapak. Ternyata pria itu adalah salah satu penyewa yang menolak pergi dan sangat marah karena gedungnya akan dihancurkan. Malam harinya, Jimmy diam-diam mengajak Sam naik ke lantai 8, lantai yang dilarang untuk dimasuki. Di sana, Jimmy menceritakan kisah mengerikan tentang Malestroza, sang arsitek yang ternyata tewas di dalam tembok bangunan yang ia ciptakan sendiri. Jimmy membawa Sam ke dalam ruangan dan menunjukkan dinding tempat jasad Malestroza ditemukan. Saat itu wajahnya hampir hancur akibat semen hingga sulit dikenali. Ibunya, Mary, adalah satu-satunya orang yang berhasil mengidentifikasinya. Jimmy juga mengungkapkan bahwa dari 16 korban, salah satunya adalah seorang anak kecil bernama Julie, gadis yang muncul di awal film. Julie adalah penghuni kamar yang sempat dilihat Sam sebelumnya. Lebih jauh, Jimmy menceritakan bahwa ayahnya juga termasuk salah satu korban. Ia lalu menunjukkan dinding tempat jasad ayahnya ditemukan. Tiba-tiba listrik padam, panik dalam kegelapan, Sam tersandung dan kakinya terluka. Setelah keadaan tenang, Jimmy membantu membersihkan lukanya. Namun situasi menjadi aneh ketika Jimmy mulai membelai pahanya. Terlihat jelas bahwa ia menyukai Sam dan mencoba mendekatinya. Tetapi Sam segera menyuruhnya berhenti. Malam harinya saat sedang bercermin,
Sam tiba-tiba melihat kaca di belakangnya bergetar hebat. Sam mengangkat cermin dan terkejut melihat darah mengalir dari lubang di dinding. Tiba-tiba ia terseret ke dalam tembok. Saat terbangun, ia menyadari bahwa dirinya kini terjebak di dalam dinding. Tak lama kemudian, semen mulai mengalir dari segala arah, membuatnya tidak bisa melarikan diri. Ia berteriak panik, namun tiba-tiba ia sadar bahwa itu hanya mimpi buruk. Karena sulit tidur, Sam memutuskan berjalan-jalan di sekitar apartemennya. Tiba-tiba sesuatu muncul di depannya membuatnya terkejut. Namun ternyata itu hanya pacarnya yang bernama Peter yang datang untuk memberikan kejutan. Setelah sedikit tenang, Sam mengajak Peter berkeliling apartemennya. Tanpa sepengetahuan siapapun, mereka memutuskan untuk diam-diam naik ke lantai 8. Saat menjelajahi lantai 8, Sam dan Peter menemukan sebuah lorong tersembunyi. Karena penasaran, Sam menelusurinya dan menemukan ruangan rahasia. Dari ruangan ini, seseorang bisa mengintip ke dalam setiap apartemen tanpa diketahui. Saat mengamati ruangan itu, Sam tersadar bahwa Jimmy telah memata-matainya saat ia sedang mandi. Merasa tidak nyaman, ia langsung mengonfrontasi Mary. Mendengar hal itu, Jimmy merasa malu dan pergi begitu saja. Malam harinya, Peter menyarankan agar Sam meninggalkan apartemen keesokan paginya. Jimmy yang ikut mendengar tampaknya setuju. Namun ketika melihat Sam dan Peter menghabiskan waktu bersama, Jimmy mulai merasa cemburu. Keesokan harinya, Sam mulai mengemasi barang-barangnya untuk pergi. Ia juga menyelesaikan laporan mengenai jumlah TNT yang diperlukan untuk merobohkan gedung itu. Sebelum berpisah, Jimmy meminta maaf kepada Sam karena telah memata-matainya. Sebagai tanda permintaan maaf, ia memberikan sebuah hadiah salinan jurnal milik Malistraza, arsitek gedung itu. Saat membaca jurnal, Sam menyadari bahwa ada sebuah ruang besar tersembunyi di tengah bangunan. Karena penasaran, Jimmy pergi ke atap untuk mencari celah yang bisa mengarah ke ruangan itu, namun ia tidak kembali. Sam dan Peter memutuskan untuk mencarinya. Mereka akhirnya menemukan sebuah terowongan besar di tengah gedung. Dari dalam terowongan, terdengar suara Jimmy yang memanggil mereka, mengatakan bahwa ia terluka. Sam meminta Peter untuk menurunkannya ke dalam lubang dengan seutas tali. Awalnya semuanya berjalan lancar, namun tiba-tiba seseorang melemparkan besi tajam ke arah Peter. Peter tewas seketika, tubuhnya berlumuran darah, sementara Sam hanya bisa menyaksikan dengan terkejut. Tali yang menahannya terlepas dan Sam jatuh ke dasar terowongan. Saat tersadar, ia menyadari bahwa ia tidak sendirian di sana. Ada seseorang di dalam kegelapan. Yang mengejutkan, pria misterius itu ternyata adalah Malistraza, sang arsitek yang selama ini dikira telah mati terkubur di dalam tembok. Ternyata ia terjebak di sana selama bertahun-tahun. Di tangannya, Malistraza memegang sebuah radio. Saat Sam mendengarkan rekaman di dalamnya, ia mendengar suara Jimmy yang meminta bantuan. Namun ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Suara itu hanyalah rekaman lama yang telah dibuat sebelumnya oleh Jimmy sendiri. Tak lama kemudian, Jimmy mengirimkan sebuah surat dari atas. Isinya mengejutkan. Jimmy menyatakan bahwa ia akan menahan Sam di sana sampai Sam belajar mencintainya. Sementara itu di luar, Jimmy mengirimkan laporan pembongkaran Sam kepada ayahnya dan menenggelamkan mobil Sam ke dalam danau. Dengan cara ini, ia menciptakan ilusi bahwa Sam belum pulang karena sedang berlibur bersama pacarnya. Kembali di terowongan, Malistraza mengungkapkan sebuah rahasia yang mengejutkan Sam. Malistraza akhirnya mengungkap kebenaran mengerikan. Dialah dalang dibalik pembunuhan 16 orang yang ditemukan terkubur di dalam tembok gedung. Ia percaya bahwa rahasia keabadian monumen Mesir kuno terletak pada ritual pengorbanan, di mana orang-orang dikubur hidup-hidup di dalam bangunan agar tetap berdiri selamanya. Dengan keyakinan yang sama, ia mengubur para korbannya di dalam dinding apartemen yang ia bangun. Namun ada satu hal yang tidak ia duga. Salah satu korban ternyata adalah suami Mary. Mengetahui hal ini, Mary memutuskan untuk membalas dendam. Ia menjebak Malistraza dan mengurungnya di dalam ruangan ini selamanya. Untuk menutupi jejaknya, Mary menipu semua orang dengan mengidentifikasi salah satu korban sebagai Malistraza. Dengan begitu, semua orang percaya bahwa sang arsitek telah mati, padahal ia masih hidup dan menjadi tawanan Mary di dalam terowongan gelap ini. Setelah pengakuan mengejutkan itu, Jimmy kembali ke lubang dan mengirimkan sebuah kaset pita kepada Sam. Malistraza memutar rekaman yang dikirim Jimmy, di mana Jimmy mengungkapkan keinginannya untuk melihat Sam dan Malistraza berdansa. Malistraza memberitahu Sam bahwa mereka harus mengikuti perintah Jimmy, karena jika mereka patuh, Jimmy akan baik hati.
Tapi jika tidak, dia bisa sangat kejam dan imajinatif. Sam akhirnya setuju untuk berdansa, namun saat Jimmy menyuruh mereka berciuman, Sam menolak. Malistraza kemudian menariknya dan memaksanya untuk mencium Sam. Setelah beberapa detik, Jimmy menghentikan mereka dan mengancam Malistraza agar tidak menyentuh Sam lagi. Sebagai hadiah atas ketaatan mereka, Jimmy mengirimkan keranjang berisi makanan, air, dan sebuah radio 2 arah. Dia meminta Sam untuk menyimpan radio itu agar mereka bisa berkomunikasi dan tetap merasa dekat. Malamnya, Mary datang ke atap dan Sam langsung berteriak memanggilnya. Mary sangat terkejut melihat Sam bersama Malistraza di dalam lubang itu. Mary dengan marah memberitahu Jimmy bahwa tempat itu hanya untuk sang arsitek, bukan untuk orang lain. Dia mengancam akan melaporkan kejadian ini ke polisi yang akan membuat Mary dibawa pergi dan Jimmy menjadi yatim piatu. Untuk itu, Sam harus tetap di dalam lubang bersama Malistraza. Sore harinya, ayah Sam dan tim pembongkaran yang telah menerima laporan Sam tiba di apartemen. Mereka mulai menyiapkan bahan peledak. Sementara itu, Sam masih terjebak di dalam lubang bersama Malistraza. Sam terus mencoba merayu Jimmy, berharap dia akan membebaskannya dan menyelamatkannya dari ledakan. Namun usahanya sia-sia. Melihat ini, Malistraza menyarankan Sam untuk menghemat energinya. Dia lalu menggali sebuah makam yang dirancang dengan pipa-pipa yang terhubung ke tangki semen. Malistraza percaya bahwa ketika tim peledak mencoba merobohkan bangunan itu, gedung tersebut tidak akan hancur jika ada orang yang terkubur hidup-hidup. Untuk itu, dia memutuskan untuk mengorbankan dirinya demi menyelamatkan gedung. Dia meminta Sam untuk membunuhnya. Setelah beberapa ejekan, akhirnya Sam membunuh Malistraza. Dia berterima kasih kepada Sam setelah tubuhnya jatuh ke dalam makam yang mulai terisi semen. Sementara itu, di luar gedung, Mary berusaha menjaga agar Jimmy tetap tenang saat mereka menyiapkan dan mulai memasang bahan peledak. Saat hitungan mundur dimulai, Jimmy berubah pikiran. Dia berteriak memanggil nama Sam dan berlari menuju gedung itu. Ayah Sam menyuruh tim menghentikan hitungan mundur. Sam kemudian diangkat keluar dari lubang dan dibawa ke ambulan. Mary akhirnya ditangkap karena terlibat dalam penculikan Malistraza. Di akhir film, Sam menceritakan bahwa Malistraza telah membangun 27 bangunan dan semuanya masih berdiri kokoh. Dia menganggap gedung apartemen ini sebagai mahakaryanya dan tidak ingin melihatnya dihancurkan. Bahkan dia rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan bangunan itu. Sebagai bentuk penghormatan, gedung ini akan tetap berdiri sebagai warisannya. Begitulah akhir cerita film ini. Oke guys, pesan moral dari film ini yang bisa saya ambil adalah bahwa obsesi dan ambisi yang berlebihan dapat membawa kehancuran baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Malistraza begitu terobsesi dengan warisannya hingga rela mengorbankan nyawa orang lain. Sementara itu, Jimmy yang haus akan perhatian justru menyakiti orang yang ia cintai. Film ini mengingatkan kita untuk tidak membiarkan ambisi menguasai hati dan pikiran hingga mengabaikan nilai kemanusiaan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.